Di sini saya akan menjelaskan Islam di Indonesia. Pertama, saya akan buka mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini ada 3. Pertama adalah teori Gujarat, kedua teori Mekah, ketiga teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini berkembang dari penjapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam di Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga dipopulerkan oleh Snoek Horgronje yang merupakan seorang Islam dari Belanda. Kedua, teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Buya Hamka dalam Disnatalis PTIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang sangat besar. Pasalnya menurut Buya Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-17 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Ketiga, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia, dicetuskan oleh Hussein Jayadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga diperjelas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Sayyidina Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Itulah 3 teori masuknya Islam. Dan Islam berkembang pesat di Indonesia setelah Buddha dan Hindu yang telah dulu masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan dan pernikahan, dan ada juga kerajaan atau raja yang masuk ke dalam Islam, dan kerajaan tersebut berubah menjadi kesultanan. Kemudian Islam berkembang pesat di Indonesia. 9 wali atau yang kita biasa kenal Wali Songo berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Islam juga tidak meninggalkan kebudayaan Indonesia. Sekarang, Islam telah menjadi agama mayoritas yang telah dipeluk oleh banyak masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia menerima atau masuk ke dalam kebudayaan Indonesia sebagai jalur masuk dan berkembang agar Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi pada era kebebasan berpendapat, justru perselisihan antar mazhab mempersalahkan tafsir tentang hukum, dan yang terparah adalah Islam terbawa ke dalam praktik politik yang fanatik, sehingga banyak dari masyarakat mensalahartikan politik dalam pandangan agama dan mudahnya untuk berfatwa jihad. Mengutip dari perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, setiap orang boleh memiliki prinsip, tetapi jangan fanatik, sebab fanatik itu adalah tanda kebodohan.